Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. And don't forget ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan dengan 3M. Yang pertama adalah selalu memakai masker, yang keduanya adalah selalu mencuci tangan, dan yang ketiganya adalah selalu menjaga jarak. Baiklah anak-anak, before going to our subject, let's pray together. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's start. Are you ready to learn English? Well, let's start and then check this video. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan tujuan daripada pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah students are able to identify the social functions of narrative text, atau siswa mampu mengidentifikasi bentuk fungsi sosial daripada narrative text. Dan yang kedua adalah students are able to identify the structure of narrative text, yaitu siswa mampu mengidentifikasi bentuk struktur daripada narrative text. Dan last adalah students are able to identify the language feature of narrative text, yaitu siswa mampu mengidentifikasi bentuk fitur-fitur daripada narrative text. Yaitu adalah tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu materi narrative text. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya, what is narrative text? Apa itu teks naratif itu ya? Ya, baiklah, di sini akan Mister jelaskan. Narrative text atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita imajinatif atau dongeng ya. Teks ini artinya menceritakan atau narasi sebuah narasi atau jenis teks yang berisi tentang imajinasi atau dongeng-dongeng yang sering kita temukan khususnya di negara kita Indonesia, karena di sini banyak beberapa dongeng-dongeng atau kisah-kisah yang digambarkan di setiap daerahnya. Lalu apa sih tujuan atau purpose daripada narrative text itu sendiri? Ya, the purpose atau tujuan dari narrative text adalah untuk menghibur pembacanya atau to entertain the reader. Jadi supaya sang pembaca itu terhibur dengan kisah atau dongeng yang disediakan oleh penulis cerita narasi. Nah, di sini bentuk dari generic structure ya dari narrative text adalah yang pertama yaitu orientations, dan yang kedua adalah complications, yang ketiga adalah resolutions, dan yang terakhir adalah reorientations dan coda. Apa sih itu orientations, complications, resolutions, dan reorientation atau coda itu? Baiklah, akan bisa dijelaskan satu persatu daripada generic structure of narrative text. Nah, yang pertama, orientations adalah bagian ini merupakan sebuah pembukaan dari sebuah narrative text yang isinya berupa penjelasan setting, berupa tempat dan waktunya. Jadi pada orientation ini mengenalkan setting, waktu, dan tempat. Nah, orientation juga memperkenalkan karakter dalam cerita yang dijelaskan di dalam kisah ini. Lalu yang kedua adalah complications. Nah, bagian ini merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya permasalahan dalam sebuah cerita yang selanjutnya mengarah pada sebuah konflik. Jadi nanti di paragraf selanjutnya setelah orientations itu ada teks yang menjelaskan tentang complications, yaitu konflik dari sebuah cerita. Nah, setelah terjadinya konflik pastinya ada resolutions dong. Ya, resolutions di sini adalah bagian yang merupakan penyelesaian cerita yang terjadi. Jadi cerita itu diselesaikan pada struktur resolutions ini. Terakhir adalah reorientations. Reorientation adalah
bagian akhir dari cerita yang isinya merupakan nilai moral dari cerita. Nah, ini berupa hikmah ataupun sebuah nasihat daripada cerita yang dijelaskan. Jadi setiap dongeng ataupun kisah pastinya ada hikmah ataupun nasihat daripada penulisnya. Yang ini disebut dengan reorientations. Nah, baiklah anak-anak, secara detailnya untuk language feature dari naratif teks itu yang pertama, umumnya naratif teks menggunakan struktur kebahasaan berupa simple past tense atau verb 2 ya. Yang keduanya adalah bentuk adverbial phrase atau keterangan. Yang ketiganya adalah adjektif, biasanya menggunakan beberapa adjektif, kata-kata sifat. Yang selanjutnya adalah action verb, kata kerja yang berupa action. Lalu yang kelimanya adalah specific noun, kata benda spesifik. Yang keenam adalah time conjunctions atau kata sambung yang menunjukkan tentang waktu. Dan yang ketujuh adalah direct speech. Nah, itu adalah beberapa language feature yang digunakan untuk naratif teks. Nah, di sini kita bisa lihat contoh daripada naratif teks. Once upon a time there were a girl named Bawang Putih. She lived with her stepmother and her stepsister named Bawang Merah. Nah, dan selanjutnya di sini kalian coba untuk mengidentifikasi mana fungsi daripada orientations, complications, resolutions, dan reorientations. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengenal daripada struktur yang tadi dibahas, mari kita latihan soal daripada naratif teks. Di sini terdapat teks yang menjelaskan tentang yang berjudul misunderstanding. Ya, di sini kalian bisa baca dan perhatikan unsur-unsur struktur kebahasaan dan generic structure-nya. Well, here there are 5 questions. Terdapat 5 pertanyaan. What did the traveler want? Where does the story take place? Why did the traveler become naive? How did he speak when he lost his temper? And the last is, how did the clerk speak when he finally understood what the traveler wants? Nah, di sini ada 5 questions yang harusnya kalian jawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan penuh kehati-hatian dan benar dan tepat. Well students, do you understand what I have already explained to you? Mengerti dengan materi yang barusan Mr. sampaikan? Oke, semoga ilmu yang Mr. sampaikan mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. And don't forget, always practice, and practice, because practice makes perfect. Practice makes perfect. Selalu praktekkan ya in our daily activities. Thanks a lot for your attention. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.